Lalu bagaimanakah program redistribusi aset dan reformasi agraria pemerintah secara nyata dapat membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan? Bagaimanakah masalah kesenjangan ekonomi tidak hanya berakhir sebagai sebuah catatan kinerja? Telah hadir di studio pakar ekonomi sumber daya alam Profesor Dr. Holil dan juga Ketua Komisi Ekonomi Pemberdayaan Umat Majelis Ulama Indonesia Azrul Tanjung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Azrul dan juga Prof. Holil. Kita ke Prof terlebih dahulu. Prof, rasio Gini, kesenjangan ekonomi dan redistribusi lahan. Apa sebetulnya benang merahnya ketiga ini untuk kemudian mensosialisasikannya kepada masyarakat? Ya, jadi kesenjangan rasio Gini itu menggambarkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Tadi Presiden kan sudah menyampaikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi itu cukup besar, kita mungkin termasuk negara yang stabil, pertumbuhan ekonomi besar 5,02. Tetapi siapa yang menikmati? Itu persoalannya. Nah, kalau kita lihat fakta yang di lapangan, kita masih banyak rakyat-rakyat yang miskin. Sekarang itu masih kira-kira sekitar 10,7% atau sekitar 27,76 juta rakyat miskin yang tersebar di beberapa kawasan seperti terutama di Maluku dan Papua, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Nah, kalau kita lihat kenapa rakyat itu miskin terjadi ketimpangan, karena kalau ibarat kita kontestasi satu kecepatannya 100, yang satu 5. Oleh karena itu yang 5 itu harus didongkrak biar naik menjadi 20, kira-kira seperti itu. Nah, salah satunya dengan redistribusi lahan. Tetapi persoalannya redistribusi lahan itu di mana dan jenis lahannya seperti apa, itu juga akan sangat menentukan. Sehingga nanti ketika lahan itu betul-betul redistribusi sekitar kurang lebih kalau tidak salah 12,7 juta hektar, itu luar biasa itu. Itu seperti apa? Ini saya kira upaya pemerintah yang harus kita apresiasi dan harus kita dukung, karena berbagai program yang dulu sudah dilakukan itu hanya menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya snapshot atau gejalanya saja. Tetapi inti persoalannya masyarakat tidak berpendapatan itu tidak di. Tapi soal redistribusi lahan ini menjawab persoalan kalau memang dijalankan dengan baik. Nah, kalau dijalankan dengan baik berarti itu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapatan. Karena disitulah letak persoalannya. Masyarakat tidak berpendapatan secara pasti, sehingga terus akan ketinggalan terus. Kalau ini tidak dilakukan suatu kebijakan yang mendasar, akan terjadi ketimpangan yang terus akan. Berapa sih, Prof, rasio kepemilikan lahan orang Indonesia dibandingkan dengan katakanlah Thailand, Malaysia dan juga negara-negara tetangga? Rata-rata kepemilikan lahan di Indonesia itu kan 0,4 sampai 0,6 hektar. Ini teknologi apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan sekarang ini tidak mudah. Berbeda dengan negara-negara tetangga, katakanlah Malaysia atau Singapura atau Thailand, lebih dari 5 hektar. Bahkan di Amerika itu 20 sampai 50 hektar. Satu orang memiliki 20 hektar. Bayangkan kalau 0,5 hektar dengan jumlah keluarga 5, itu pasti pendapatannya tidak akan bertambah. Susah itu. Baik. Pak Azrul, ini pemberdayaan umat. Terdengarnya sangat indah begitu, tapi sebetulnya realnya seperti apa? Apakah kemudian Majelis Ulama Indonesia juga saat ini sudah sebetulnya memiliki rencana untuk ke sana, cuman memang membutuhkan bantuan dari pemerintah, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita mengapresiasi keinginan Presiden untuk melakukan distribusi aset, terutama dalam hal ini tanah. Memang banyak sekali persoalan yang kita hadapi, seperti yang disampaikan Prof tadi. Perbandingan antara masyarakat kita dengan masyarakat di luar itu kan sangat tajam ya. Di Indonesia 0,4 sampai 0,6 itu dipastikan tidak akan cukup. Nah, untuk itu berbagai program yang setelah pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, kalau kita ingat zaman Pak Harto, Prof, ya transmigrasi. Nah, pola ini juga bisa kita lakukan. Nah, tetapi pola lama kan tidak lagi sesuai dengan hari ini. Maka pola-pola baru harus dirancang sedemikian rupa. Nah, banyak persoalan. Yang pertama, kita lihat misalnya persentase usaha mikro, kecil dan menengah di Republik ini, yang jumlahnya terlalu besar, 99,9%. Ini kan luar biasa. Nah, ini persoalan yang harus segera dituntaskan, ditarget dalam jangka waktu yang jangan terlalu lama. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan? Kita tidak boleh
yang besar ke bawah, tetapi bagaimana yang bawah ke atas itu. Nah, ini sejalan dengan keinginan Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Jadi kalau kita contohkan seperti piramid, dulu kan seperti piramid itu. Yang paling bawah, yang paling besar siapa? Ya mikro ini. Nah, kita coba sekarang belah ketupat. Nah, yang belah ketupat ini berarti yang di tengah ini yang besar, lebih besar. Baik. Nah, ini. Baik, Pak Azrul. Tapi apa yang bisa dilakukan selama ini kan kemudian juga diwacanakan juga oleh Presiden untuk kemudian menggandeng ulama, menggandeng pesantren segala macam. Apa yang bisa dilakukan oleh ulama, pesantren dan juga umat untuk kemudian bisa ikut serta mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan katakanlah redistribusi aset ini? Baik. Nah, keinginan Presiden ini sangat tepat. Kenapa ulama yang diajak? Yang pertama, ya memang basis umat itu ada pada ormas. Di mana ormas ini bernaung, maksud saya ormas Islam ya. Ormas Islam ini bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Jadi, tapi yang bisa dilakukan apa nih Pak? Potensi-potensi bisnis dan usaha yang bisa dilakukan dengan redistribusi aset ini? Saya sudah mengundang banyak ya usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau kita lihat banyak sekali produk ya yang sesungguhnya kalau ini kita perhatikan sedikit, nggak usah banyak, sedikit aja. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Banyak produk-produk yang hanya bermuatan lokal, ya. Kalau kita perhatikan, misalnya dari packagingnya, dari brandingnya, ini bukan tidak mungkin bisa menjadi produk nasional dan bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan menjadi produk global. Contoh, ya kita punya makanan khas misalnya. Tapi kalau soal lahan nih Pak, apa yang bisa dilakukan untuk redistribusi lahan ini yang 12,7 hektar ini? Nah, ini memang tidak sederhana ya kalau soal lahan ya. Butuh perencanaan yang baik. Kita seperti yang disampaikan Prof. Holil tadi, kita harus tahu persis lahannya itu di mana. Oke lah 12,7 juta hektar. Nah, tapi lahannya di mana? Diperuntukkan bagi apa? Nah, kalau itu sudah tahu datanya, ya baru kita bisa melakukan perencanaan. Nah, kami dari Majelis Ulama Indonesia segera berkoordinasi dengan Menteri Pertanahan untuk memastikan di mana lahan itu. Nah, kalau lahan itu memang ada, nah ini kita sudah berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha besar. Saya Pak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Teten ya untuk agar ini dikomunikasikan dengan Majelis Ulama Indonesia. Baik, Prof, 12,7 tadi yang pertanyaan, 12,7 juta hektar ini tersebar di mana dan juga memang selama ini diperuntukkan untuk apa? Dan ini kan bukan bagi-bagi lahan kan, Prof? Bukan bagi-bagi lahan kan? Ini bisa dijelaskan nih? Ya, jadi kalau kita lihat beberapa informasi yang tersebar di media, 12,7 hektar itu pertama tersebar di Sumatera, yang kedua di Sulawesi, di Kalimantan, kemudian di Papua, dan itu merupakan kantong-kantong kemiskinan yang tadi sudah saya sebut. Nah, ada beberapa hal penting yang terkait dengan distribusi lahan ini. Yang pertama, lahan itu masyarakatnya sebagai pemanfaat saja, bukan pemilik. Jangan sebagai pemilik. Kenapa kalau dipemiliki? Karena kalau pemilik kemudian dihak sertifikatkan, itu menjadi persoalan. Tanah banyak, nganggur berapa tahun tidak bisa dimanfaatkan karena ada pemiliknya sudah disertifikatkan. Oleh karena ini harus menjadi masyarakat sebagai pemanfaatkan saja. Jadi jangan sampai dua menjadi pemilik. Jadi ini sebetulnya posisinya tanah milik negara, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat di media, tanah yang akan didistribusikan itu kan tanah milik Kementerian Kehutanan kalau tidak salah. Nah, ini kaitannya itu juga yang kedua adalah pemetaan kepemilikan, kemudian hak milik luasan itu harus jelas. Jadi harus punya data digital yang akan didistribusikan di mana, luasnya berapa, sehingga nanti tidak sorong kanan sorong kiri. Berapa tahun kemudian ada pindah. Ini harus jelas betul bahwa batasannya apa. Kemudian yang ketiga adalah jenis lahannya itu seperti apa. Karena itu kaitannya dengan tadi. Kalau data yang Anda miliki 12,7 juta hektar ini peruntukan untuk apa Pak? Untuk kita masih belum tahu persis karena itu harus betul-betul dilakukan analisis kemampuan lahannya seperti apa. Dari segi kesuburannya, tipe kemiringannya, topografinya dan sebagainya, itu kaitannya dengan nanti
komoditas apa yang harus Baik. cocok di situ. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah harus dibuat menjadi konsolidasi usaha yang efisien. Jadi daerah tertentu itu komoditas apa yang cocok. Katakan di Sumatera misalkan cabai, kemudian di Sulawesi misalkan bawang merah. Itu di situ harus dibuat sebagai suatu kawasan industri agroindustri. Baik. Yang menyatu antara di hulu dan di hilir menjadi satu kawasan yang mandiri. Baik, nanti kita akan bicara lebih detail lagi soal bagaimana merilkan wacana ini. Apakah memang harus ada peraturannya, harus ada undang-undangnya. Nanti kita harus lebih berbicara lebih real begitu ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time akan segera kembali untuk Anda.